Dan kalau Gibran menantang-nantang ya, supaya kalau Anda punya bukti, silakan laporkan. Nah, kalau kecurigaan ini atau indikasi yang sangat kuat ini diminta rakyat yang melakukan penyelidikan. Nah, ini negara seperti apa? Mestinya yang namanya KPK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, lalu juga dengan Polri, itu melakukan penyelidikan, bukan justru menutup-nutup. Jadi ini harus lebih hati-hati dan cermat. Apabila memang tidak ada bukti yang sangat kuat dan akurat, bukti-bukti valid dan dapat dipercaya, maka ini bisa menjadi alat bagi mereka yang memang sudah ingin untuk melengsarkan Jokowi, bisa menjadi alat pembenar kalau Jokowi memang layak untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tentu kita masih ingat dengan kehadiran Rizal Ramli, Amin Rais, dan gerombolan sakit hati lainnya yang beramai-ramai menggeruduk KPK pada tanggal 21 Agustus 2023 yang lalu. Mereka pun diterima dengan sangat hormat, dengan sangat bersahabat, dan sangat menghormati sosok senior baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi tersebut. Namun setelah Rizal Ramli keluar dari kantor KPK, Rizal Ramli tampaknya sengaja memberikan framing jahat bahwa kehadiran Rizal Ramli tidak diterima dengan hormat, bahkan dengan sikap arogan. Rizal Ramli pun terkesan marah-marah dan mereka dianggap tidak berani atau tidak punya nyali untuk menghadapi mereka. Dalam soal sepele ini ternyata Rizal Ramli pun suka sekali menggunakan framing sejahat itu, bahwa kehadiran yang disambut dengan sangat ramah, dengan sangat bersahabat pun ternyata sudah dikesankan sedemikian rupa seolah-olah kehadiran mereka sama sekali tidak diterima dengan baik. Nah, tampaknya kubu sakit hati, barisan sakit hati Rizal Ramli, Amin Rais, dan gerombolannya ini sulit untuk bisa menerima sikap dari KPK. Oleh karena itu, Amin Rais pun tampaknya selalu terus berusaha untuk mencari celah di mana sebenarnya letak dosa Jokowi yang bisa dijadikan sebagai alat untuk memakzulkan atau menggulingkan Jokowi dari istana. Inilah yang masih terus dirembuk dan saya agak sulit membayangkan, jangan-jangan selama ini mereka tidak bisa tidur hanya untuk mencari satu celah yang bisa digunakan sebagai alat framing untuk mendiskreditkan Jokowi, sehingga akhirnya Jokowi itu telah dianggap melakukan pengkhianatan terhadap negara, kemudian melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau paling tidak Presiden Jokowi dianggap tidak lagi mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang presiden sehingga layak untuk digulingkan. Dan tujuan atau impian seperti itu diharapkan nanti bisa berlangsung sebelum Jokowi lengser dari istana yang diperkirakan nanti akan berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2024. Inilah celah-celah yang mungkin bisa dianggap sebagai upaya untuk bisa menjatuhkan Jokowi, sehingga ketika dosa-dosa Jokowi ini sulit untuk dicari satu titik pun, akhirnya Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Jokowi dan juga putra bungsunya Kaisang Pangarep, itu tampaknya menjadi sasaran bagi Amin Rais dan gerombolan sakit hati lainnya ini untuk bisa ditangkap oleh KPK. Tak hanya itu, dalam waktu yang sangat dekat ini katanya Amin Rais juga akan menjalin atau akan mendatangi lembaga hukum lainnya, diantaranya adalah Kejaksaan Agung. Kemudian jika Jaksa Agung gagal untuk memenuhi tugasnya atau tidak bisa diajak kerjasama, maka mereka mendorong para wakil rakyat di Senayan untuk bisa menggunakan hak angketnya agar bisa dijadikan sebagai alat untuk menggulingkan Jokowi. Tampaknya ini ada juga peran Amin Rais, karena pada tahun 2001 dia pernah memiliki pengalaman yang cukup berharga mungkin buat dirinya, sehingga bisa melengsarkan Gus Dur
meskipun pada akhirnya sama sekali tidak terbukti, toh pada intinya, poin intinya, ternyata meskipun hanya sekadar dugaan, ternyata bisa dijadikan sebagai alat untuk melengsarkan Gus Dur pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Sementara itu, skandal Blogate dan Blogate pun hingga saat ini sama sekali tidak terbukti, hanya digunakan oleh kelompok oposisi, Amin Rais dan gerombolannya untuk menggoyang Gus Dur yang menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Hingga saat ini, Gus Dur sama sekali tidak terbukti melakukan korupsi dalam skandal Blogate dan Brunegate. Mungkin pengalaman itulah yang akan dijadikan sebagai jurisprudensi, sebagai rujukan bagi Amin Rais untuk bisa menggulingkan Jokowi. Namun sayangnya bukan main sulitnya, karena mencari sedikit kesalahan pun mungkin mereka tidak bisa menemukan. Meskipun demikian saya yakin sebelum Jokowi benar-benar lengser, tampaknya Amin Rais dan kawan-kawan ini akan terus berusaha mencari celah dosa dan kesalahan Jokowi, sehingga dipastikan secara konstitusional Jokowi memang memenuhi syarat untuk dilengserkan. Kalau mimpi dan skenario jahat mereka ini bisa terwujud, namun tampaknya mereka terhalang oleh kehendak rakyat yang tidak sepenuhnya setuju dengan semua teriakan dan framing jahat yang terus digelontorkan oleh Amin Rais dan gerombolan sakit hati di ruang-ruang publik. Jadi ini cerita singkatnya, karena kami dulu sudah datang ke gedung KPK dengan niat yang ikhlas, baik, ingin melakukan exchange of views, ya tukar pikiran lah, ya, sebagai anak bangsa, mereka yang ada di dalam kewajibannya menegakkan hukum tanpa pandang bulu secara adil betul, ya. Sementara kita suara rakyat, sebagian rakyat paling tidak, itu ingin memberikan masukan-masukan supaya KPK jadi benar jalannya, tidak jadi, ya katakanlah tontonan yang tidak menarik, ya. Karena yang ditangkap OTT itu memang recehan, ya. Sementara yang triliunan itu memang bahkan dilindungi, ya. Nah, karena itu Pak Marwan dan petisi 100 yang saya cocok betul, ya, perlu kita follow up, yaitu insya Allah kita akan dengan tim yang lebih solid lagi, lebih kuat lagi, akan mendatangi penegak hukum juga lainnya selain KPK, ya. Kalau tidak salah namanya Kejaksaan Agung. Nah, untuk itu saya kira Pak Marwan silahkan Pak membeberkan lebih jauh, silahkan. Diduga kuat menyuap pemerintah atau penguasa, yang itu nanti bisa dilihat bagaimana dua anak presiden yaitu Gibran dan Kaesang itu bersama anak petinggi grup Sinarmas, ya, Gandhi Sulistianto namanya, ya. Dan juga ada namanya Antoni Pradiptya. Ini bisa mendirikan perusahaan, dan Gibran dan Kaesang itu mendapat saham sekian persen. Jadi dengan kejadian seperti ini, lalu teman kita Ubedillah Badrun, dosen UNJ, itu melaporkan bahwa ini terjadi suap menyuap. Nah, tapi putusan KPK itu menyatakan misalnya bahwa Gibran dan Kaesang itu bukan pejabat negara, sehingga tidak bisa kena delik gratifikasi atau suap menyuap. Ya, ini delik alasan yang disampaikan oleh KPK, sehingga tidak bisa dilanjutkan. Tapi apakah hal itu bisa kita percaya? Tentu tidak, ya. Bahwa ini kita yakini, kita sangat yakin bahwa ini ada kaitan dengan putusan tadi oleh pengadilan, ya, dari 7,9 triliun hanya menjadi 78 miliar rupiah.
Dan putusan ini tidak jauh waktunya dengan terjadinya pembentukan perusahaan yang didukung oleh Sinar Mas Group, di mana anak Presiden Jokowi yaitu Gibran dan Kaesang itu mendapat manfaat. Dan saya kira kaitannya bukan hanya bicara tentang bahwa Gibran dan Kaesang ini bukan pejabat negara, tapi bapaknya kan pejabat negara. Sehingga kita sangat yakin bahwa ini memang terjadi suap menyuap. Dan faktanya setelah itu, misalnya pejabat atau pimpinan di Sinarmas itu bisa menjadi duta besar di Korea Selatan. Lalu ada juga yang menjadi wakil ketua otorita IKN misalnya, yang belakangan menjadi One Team Press. Nah, jadi karena itu saya kira dari kasus ini saja sebetulnya sudah sangat layak bagi KPK itu untuk memproses, melakukan penyelidikan tidak dengan alasan bahwa ini mereka ini bukan pejabat negara. Pejabat negara itu bapaknya, yaitu namanya Presiden Jokowi, jadi sangat relevan. Ya, kalau Kaesang atau Gibran itu hanya anak misalnya supir taksi ya, atau petani di mana, ya saya tidak yakin itu akan bisa dapat suntikan dana puluhan miliar dari Sinarmas. Hanya karena mereka anak presiden lah, dan ini menjadi delik gratifikasi atau suap menyuap oleh pengusaha oligarkis ya kepada pejabat negara, meskipun yang menerima itu hanya anak dari Presiden Jokowi. Jadi kita sangat yakin ini. Dan kalau Gibran menantang-nantang ya, supaya kalau Anda punya bukti, silakan laporkan. Nah, kalau kecurigaan ini atau indikasi yang sangat kuat ini diminta rakyat yang melakukan penyelidikan. Nah, ini negara seperti apa? Mestinya yang namanya KPK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, lalu juga dengan Polri, itu melakukan penyelidikan, bukan justru menutup-nutupi. Ya, justru mereka lah yang harus membuktikan apa yang menjadi keluhan masyarakat ini. Ini kalau negara ini diselenggarakan dengan benar, tidak dikendalikan oleh oligarki. Ya, jadi kita sebetulnya ada beberapa kasus lain yang menunjukkan ya, mengindikasikan bahwa yang namanya Presiden Jokowi dan keluarganya itu bisa saja menerima manfaat dari berbagai kasus yang belakangan berkembang, misalnya kasus CPO misalnya ya, melalui dana BPDKS ya kalau tidak salah namanya. Kemudian juga ada kasus BTS ya. Lalu ada kasus-kasus lain yang sebetulnya ini bisa menjadi delik kalau ingin benar-benar dituntaskan, dan aparat hukum seperti KPK, kemudian Kejaksaan Agung dan Polri melakukan tugasnya dengan benar sesuai dengan amanat konstitusi. Termasuk sebetulnya juga pernah disinggung kasus dana bansos yang melibatkan Mensos Juliari Batubara. Di sana juga disebut-sebut tentang keterlibatan dari anak Presiden Jokowi. Ya, itu disebutkan juga. Jadi sebetulnya kalau bicara kasus ya sudah lebih dari cukup untuk menjerat adanya penyuapan kepada anak presiden oleh perusahaan-perusahaan oligarkis. Tapi karena memang pemerintahan ini pemerintahan oligarki ya, dan justru mereka bukan saja bisa mengeliminasi proses hukum, malah mereka juga terlibat dalam pembentukan berbagai undang-undang dan peraturan. Misalnya yang saya ingat cukup jelas bagaimana keterlibatan oligarki, antara lain adalah dalam pembentukan undang-undang Minerba, dalam pembentukan undang-undang Omnibus Cipta Kerja, dan terakhir ya itu Omnibus Kesehatan. Di sana kita bisa melihat daftar dari oligarki yang terlibat dalam pembentukan
undang-undang tersebut. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau kita lihat ekspresi Amin Rais dalam pertemuan tersebut tampaknya sudah mengekspresikan wajah cemas bahkan frustrasi. Betapa tidak mudahnya untuk bisa melengsarkan Jokowi dari istana. Ya, memang tidak mudah apalagi Presiden Jokowi mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Sehingga memang sangat sulit untuk bisa menemukan sedikit celah pun yang bisa dijadikan sebagai alasan pembenar untuk bisa menggulingkan Jokowi. Karena begitu sulitnya menemukan kesalahan Jokowi, akhirnya dua putra Jokowi yang disebut-sebut oleh Rizal Ramli sedang diupayakan untuk membangun dinasti keluarga Jokowi, ternyata ini masih terus diincar sampai menemukan bukti yang dinilai kuat dan akurat, sehingga bisa menjerat kedua anak Jokowi ini terlibat dalam kasus gratifikasi yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, seorang dosen tetapi agaknya tidak mengerti persoalan hukum. Seperti halnya yang disampaikan oleh Marwan Batubara ini juga aneh. Mereka yang menuduh tetapi justru penegak hukum yang diminta untuk membuktikannya, ini kan juga aneh. Seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka misalnya oleh KPK itu apabila memang benar-benar sudah ada minimal 2 alat bukti yang cukup. Bagaimana reaksi KPK ketika menerima laporan Ubaidillah Badrun? Ini pernah disampaikan juga oleh KPK, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada tanggal 19 Agustus 2022 bahwa laporan yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun itu sama sekali tidak ada indikasi korupsi yang dilaporkan, masih sumir dan sangat tidak jelas. Dalam pertemuan itu sebenarnya Ubaidillah Badrun selaku pelapor pun sebenarnya sudah menerima informasi secara utuh dan lengkap dari petugas KPK kalau memang dia tidak memiliki uraian fakta mengenai dugaan korupsi dan pencucian uang yang dilaporkannya. Menurut Gufron, Ubaidillah memang tidak memiliki informasi tersebut. Kabarnya Ubaidillah Badrun hanya sekedar memberikan link-link berita yang terkait dengan apa yang dituduhkan. Ini kan konyol namanya. Kalau tiba-tiba misalnya ini Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka dipanggil KPK kemudian diselidiki dan dilakukan penyidikan lebih lanjut, ternyata sama sekali tidak terbukti, ini kan sama dengan mempermalukan Ubaidillah Badrun sendiri. Oleh karena itu saya kira para petugas KPK ini juga perlu bertindak cermat, tidak asal terima laporan kalau memang laporannya ini memang hanya berupa tuduhan yang dibangun berdasarkan penafsiran-penafsiran sesat hanya untuk mengekspresikan sentimen kebencian terhadap Presiden Jokowi. Apalagi dari pengalaman Gus Dur yang dilengsarkan secara paksa oleh Amin Rais dengan mengait-ngaitkannya kasus Bulog Gate dan Bruno Gate menjadi salah satu jurisprudensi bahwa jangan sampai kasus yang menyakitkan rakyat Indonesia pada tahun 2001 itu kembali terulang. Apalagi ini situasinya sudah memasuki tahun politik dan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti seluruh bangsa Indonesia akan menunaikan hajat demokrasi untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Oleh karena itu jangan perlu diacak-acak Indonesia, biarkanlah semua perangkat penegak hukum ini untuk bekerja sesuai dengan proporsinya masing-masing. Demikian juga wakil rakyat, apapun yang terjadi, pemilihan presiden, kemudian pemilihan wakil rakyat di Senayan dan seterusnya, ini merupakan agenda negara yang tidak boleh dilupakan, dan ini merupakan salah satu bentuk gerakan rakyat atau people power yang sesungguhnya. Jangan sampai mengikuti gerakan acak-acak gendang yang dilakukan oleh atau yang ditabuh oleh Amin Rais, Rizal Ramli dan gerombolan sakit hati yang lainnya, sehingga isu penundaan pemilu yang sebenarnya sama sekali tidak ada tetapi justru didesain dan disetting sedemikian rupa oleh gerombolan sakit hati dengan harapan mereka memiliki celah untuk bisa menganulir semua kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.